Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video kali ini kembali lagi ke mata kuliah pengantar ilmu politik pada pertemuan kedua ya. Pada pertemuan pertama sebelumnya kita sudah membuat kelompok dan juga kita sudah membagikan materi dari masing-masing kelompok tersebut. Ini bisa dilihat di Google Classroom ya. Kelompok pengantar ilmu politik itu ada 8 kelompok atau 10 ini ya. Ada 10 ya, ada 10 kelompok. Nah, jadi pada pertemuan kedua ini kemungkinan saya tidak bisa masuk karena ada tugas ya untuk mengikuti workshop pada hari Kamis dan Jumat di kantor pusat. Nah, sebelum kita memulai mata kuliah ini, silahkan salah satu dari Ngoni mewakili untuk memimpin doa. Ya, silahkan ya. Nah, setelah doa selesai, saya mau mulai dengan memperlihatkan kepada Ngoni bagaimana sistem penilaian pada mata kuliah ini dan juga pada mata-mata kuliah lain sebenarnya yang saya ampu ya. Ini jadi sama, ini bisa dilihat dan mungkin tidak semua dosen yang langsung memperlihatkan sistem penilaian ini ya. Nah, ini saya beri contoh di mata kuliah Sistem Budaya dan Dinamika ya. Mungkin ini adalah kakak-kakak Ngoni. Nah, kita mulai dari simbolnya. Ini TM itu tatap muka, TS itu tugas terstruktur, MD itu tugas mandiri, PR itu praktek, MS itu mid semester atau UTS, AS itu adalah ujian akhir semester, dan NAS itu adalah nilai akhir semester. Nah, kita mulai lihat di sini. Saya akan contohkan dengan Agnes Mona Lisa ya. Nah, di sini TM-nya atau tatap mukanya itu ini absensi. Itu 15 ya. Kemudian ada TS tugas terstruktur itu 50. Kemudian ada prakteknya 70. Mid semesternya ada 80 dan akhir semesternya ada 98. Dan dia mendapatkan nilai akhir itu dalam bentuk persen adalah 3,62. Ya, di sini kualifikasi nilainya. Ini yang muncul nanti di historis nilai Ngoni ya. Ini ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Nah, bagaimana cara menentukannya? Menentukannya adalah yang ini ya. Kalau 0,00 sampai 0,99 itu E, 1,00 sampai 199 itu D, dan seterusnya sampai ke A ya, 3,60 sampai 4,00. Nah, karena ini persentasenya adalah 3,62, maka dia sudah melampaui 3,60, berarti nilainya adalah A. Nah, kita lihat yang di bawahnya, ini nilainya 2,06. Nah, 2,06 itu masih berada pada rentang nilai C, 2,00 sampai 2,99. Makanya di sini nilainya adalah C. Nah, itulah nilai yang Ngoni dapatkan. Kesimpulannya, minimal Ngoni harus mengikuti semuanya. Tatap mukanya, kalau ada 15 pertemuan, jangan sampai alfanya lebih dari 3. Ya. Itu standarnya. Kemudian tugas terstrukturnya ikuti saja. Jangan sampai tidak buat tugas. Praktek, kalau ada praktek tolong diikuti. Mid semesternya juga ikuti. Ujian akhir semesternya juga diikuti. Nah, ini contohnya ya. Ada yang tidak mengikuti ujian semester, ada yang tidak mengikuti ujian mid, atau salah satunya itu akan mengurangi nilainya. Kalau Ngoni mengikuti ini semua, minimal mengikuti ya. Meskipun nilainya misalnya 70, ada yang 65,
Ya minimal nanti ngoni dapat nilai C. Ya, kalau C itu kan masih bisa lanjut dan boleh juga diulang. Namun kalau nilainya standar misalnya 75, absensinya ya lengkap, tugas-tugas dan ujian mid dan ujian akhir semesternya mengikuti. Ya minimal nanti dapatlah 3,00 ke atas. Ya dapat B atau A. Nah, itu tipsnya ya tentang penilaian. Nah, saya rasa sampai di situ ya tentang penilaian. Nah, untuk diskusi kelompok kita akan memulai dengan pertemuan ketiga, ya berarti pada Kamis depan. Nah, oke, untuk tugasnya, Ngoni boleh searching ini tentang kudeta Partai Demokrat. Nah, silahkan dibaca seperti yang terlihat di layar saya ini. Boleh ambil artikel yang mana saja, ya, artikel yang mana saja tentang kudeta Partai Demokrat. Kemudian Ngoni analisis dengan mengambil salah satu dari yang ada di ruang lingkup dan konsep dasar ilmu politik ini. Ya, mungkin Ngoni mau menganalisisnya dengan tentang negaranya atau kebijakan yang berkaitan dengan kasus tersebut ya, atau alokasi ya, mungkin ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan, posisi dan jabatan-jabatan yang dijanjikan misalnya, atau juga dengan yang 5 ini ya, ada juga berkaitan dengan ruang lingkup tadi, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian atau alokasi. Silakan tentukan mau melihat dari sudut pandang mana. Mungkin Ngoni mau lihat dari sisi negaranya, mau dari sisi kekuasaannya, dari sisi keputusan, sisi kebijakan, atau dari segi distribusi dan alokasi ini. Ya, tugas ini Ngoni boleh ketik ya di semacam clipping lah. Ngoni mengkritisi atau menjelaskan ya kasus tersebut. Nanti Ngoni boleh screenshot, kemudian di copy paste ke Word, kemudian buat di bawah analisis Ngoni atau pandangan Ngoni tentang artikel tersebut. Nah, boleh ya pandangannya dari segi mana terserah, mau negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian atau distribusi atau lokasi ini. Silahkan tentukan sendiri, dan juga boleh ditulis tangan. Ya, ini tugas untuk daring kelas dan LDR kelas sama. Nah, mungkin itu untuk mata kuliah pengantar ilmu politik, dan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, dan kerjakan tugas ini sebaik mungkin. Dan mungkin itu saja. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengerjakan tugas ini.